dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap perkenankan kita mengikuti ibadah raya pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Walaupun masih dengan tetap melalui siaran streaming online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah raya pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Agus Priyohatmoko SH/STH. Atas nama pengurus dan jemaat GBT-KAO Ngesrep, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Priyohatmoko yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian persembahan yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan dari motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui 3 cara. Yang pertama, bisa melalui rekening Bank BCA atas nama GBT-KAO Ngesrep. Atau bisa juga melakukan scan QR Code yang ada di warta gereja online GBT Ngesrep yang bisa di-download melalui Play Store. Ada 3 cara kode persembahan QR, yaitu persembahan umum, persembahan pembangunan, dan persembahan perpuluhan. Atau bisa juga persembahan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada gereja pada setiap hari jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas yang dibawa dari rumah masing-masing, atau bisa juga dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja pada setiap hari jam kerja. Bisa menggunakan amplop sendiri yang dibawa dari rumah, atau amplop persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi orang tua yang memiliki putra-putri usia batita sampai kelas 6 SD, mari kita arahkan putra-putri kita untuk mengikuti program Superbook Indonesia secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia pada setiap hari Minggu pagi jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Bagi orang tua yang memiliki putra-putri usia remaja, teens dan pre-teens, silakan mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah online melalui Zoom Meeting Teens dan Pra-Teens yang diadakan pada setiap hari Minggu pagi jam 11. Untuk ibadah raya hari Minggu 28 Juni 2020 masih tetap akan dilaksanakan secara online melalui streaming channel YouTube GBT-KAO Ngesrep. Tetap dimulai pada jam 8 pagi. Jika ada perubahan jadwal ibadah, akan kami informasikan lebih lanjut melalui media online gereja, WA Group, web gereja, Facebook, atau melalui aplikasi warta gereja dan melalui Instagram gereja. Kami mengucapkan selamat berulang tahun
bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih melimpah bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pengumuman warta gereja untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari jemaat sebelum ibadah kita akan berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua yang telah Kau berikan pada kami tentang pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, proteksi-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan sampai saat ini kami masih menghirup udara yang telah Engkau berikan pada kami dan kami masih melayani Engkau sampai saat ini ya Tuhan. Kasih setia-Mu kami rasakan dan inilah Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu dan Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tinggikan Dia karena Dialah Allah dan Tuhan kita yang sudah pelihara kita selama ini. Di tengah-tengah kesulitan kita, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya atas kita. Dia kembangkan sayapnya bagi kita, melindungi kita. Itu sebabnya biarlah lewat lidah dan bibir kita mau agungkan Dia. Oh besar, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Haleluya. Kita buka hati kita. Kita mau katakan dengan jujur, Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. Oh besar, besar anugerah-Nya. Ya besar, besar kuasa-Nya. Terukur, tak terhingga kasih-Nya. Ya besar, besarlah kasih Allah. Katakan lagi, oh besar, oh besar, besar anugerah-Nya. Ya besar, besar kuasa-Nya. Tak terukur, tak terukur, tak terhingga kasih-Nya. Besarlah kasih Allah.
kasih-Mu Yesus. Sungguh tak terukur betapa luas kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Sungguh besar Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang besar, Terima kasih. kasih sayang-Mu yang selalu bagi Terima kami. kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Sungguh tak ada kasih yang sama seperti kasih dari Tuhan kita. Terima kasih. Dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan yang luar biasa. Layaklah kita memuji Dia. Oh, sungguh besar-besar kasih-Mu. Oh, besar-besar anugerah-Mu. Ya besar kuasa-Nya. Tak terukur, sungguh tak terhingga kasih-Nya. Hingga kasih-Nya. Ya besarlah kasih Allah. Ya besarlah kasih Allah. Haleluya. Kasih Allah yang luar biasa bagi kita, bagi saya, bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, saudaraku, kisah kasih daripada Tuhan itu pernah dibuktikan dengan indahnya pelangi yang terbentang di langit biru. Menandakan bahwa Tuhan itu ingat akan umatnya dan Dia akan pelihara umatnya sampai pada kesudahannya. Seindah pelangi, secerah mentari. Haleluya, itulah kasih Tuhan kita. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki. Amin. Hatiku bernyanyi karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi. Amin. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi,
biasa hidup di dalam Tuhan, menjadikan hidup kita berarti. Tanpa Tuhan maka kita bukan apa-apa. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa menjadi miliknya dan Tuhan menjadi milik kita. Itulah kasihnya yang terindah. Itu sebabnya kita akan memuliakan Dia dan katakan kepada Dia, kasih yang terindah dan hati yang mulia hanya ada di dalam-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Puji Tuhan, haleluya, dialah yang kita kagumi. Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang mengajar kami, kiranya ya Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu, beri mereka hikmat, beri mereka hati sebagai seorang hamba, beri mereka telinga sebagai seorang murid. Bapa, berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati hati, mulut, dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, ada yang keluar dari hati-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Henok kepada saya untuk membagi firman Tuhan di tempat ini di Gereja GPT Kristus Alpha Omega Ngesrep. Sebagai perkenalan, saya Pendeta Agus Priyohatmoko SHSTH. Saya adalah Gembala Sidang di GKB Iman Sejati Semarang. Dan kebetulan saya juga nyambi di Krimsus Polda Jateng sampai saat ini dan belum pensiun. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih menjadi Kristen. Seringkali kita menjadi Kristen hanya saling mengklaim, "Woi, gereja kami yang paling bagus." Ya. Gereja kami yang paling benar dalam soal ibadah, paling benar dalam pengajaran, dogma, ya. Bahkan seringkali kita menyalah-nyalain iman agama lain. Dan sekarang yang ngetren, gereja yang tidak ngeroh ketinggalan zaman. Semua serba ngeroh, semua serba grace ya. Tapi mari Bapak sekalian kita mulai belajar ya. Kita mulai sola scriptura dan tidak hanya sola gratia. Belajar firman Tuhan dan berikan pengajaran tentang firman Tuhan yang benar. Baik Bapak sekalian, tren jemaat juga saya perhatikan, jemaat seringkali pindah-pindah gereja karena mereka memilih gereja yang mereka anggap baik dari berbagai macam segi ya. Tetapi hari ini mari kita belajar bagaimana sih menjadi Kristen. Satu pertanyaan, harus bagaimana menjadi Kristen? Kita menjadi Kristen karena kita sebagai pengikut Kristus. Orang lain menyebut kita sebagai orang Nasrani karena kita pengikut Yesus orang Nazaret. Tapi apakah betul kita sudah betul-betul menjadikan Kristus sebagai model dalam hidup kita? Apakah sudah betul-betul kita mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan iman kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Sebelum Anda betul-betul mengaku menjadi seorang Kristen yang benar. Kristen tidak berbicara soal agama. Ya. Kristen karena kita sebagai pengikut Kristus. Artinya apa? Kita meneladani Kristus. Nah, saya teringat di dalam firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6, di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya ulangi Bapak sekalian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sejauh mana sekarang pertanyaannya timbul? Sejauh mana kita sudah mengenal Allah, yaitu Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mengenal di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, mengenal adalah tahu, mengetahui, paham, kenal, dan mengerti. Oke, Anda tahu Yesus adalah Allah. Dalam tanda kutip, Allahnya orang Kristen. Tidak hanya Anda dan saya sebagai orang Kristen yang tahu. Di pasar Johar, Bapak sekalian, penjual tanggalan itu tahu, dia jual, Pak, tanggalan baru tahun 2021, ini gambar Yesus, Tuhannya orang Kristen. Oh, mereka tahu kalau Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Ya. Orang lain mengerti kalau Yesus itu Tuhan, Tuhannya orang Kristen. Tapi apakah orang lain kenal, mengetahui Yesus itu secara benar? Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk lebih mengenal, mengerti siapa Yesus. Dari mengenal, mengerti, maka Anda akan mencintai, mengasihi Tuhan. Ya. Mengenal secara pribadi, mengenal Tuhan kita dengan perasaan, ya. Bagaimana sih ketika Yesus itu tertawa? Bagaimana sih ketika Yesus itu sedih melihat kita? Itu namanya kita mengenal pribadi. Ya. Saya tadi mengenalkan diri saya, tapi belum tentu Anda mengenal saya secara pribadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab kita ini yang sekian tebalnya dan terdiri dari ribuan ayat, sebetulnya dua dasar iman kekristenan. Hanya dua saja. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dua hal ini Bapak sekalian. Ya, kalau kita bisa baca dalam Lukas 10 ayat 27. Saya bacakan Bapak sekalian ya, Lukas. Ya, kita baca dalam Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hal ini Bapak sekalian, dua hal inilah kunci dari iman Kristen, pengajaran Kristus. Kasihilah Allah, kasihilah sesamamu. Cross ya. Dua hal ini menjadi kunci kehidupan kekal. Tanpa Anda melakukan dua hal ini, mustahil Anda akan bisa meraih kehidupan kekal yang Tuhan janjikan ya. Ayat 25 kalau boleh kita baca Lukas 10 ayat 25, perhatikan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu, bla 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 bla. Ya. Artinya apa?
kunci dari kehidupan kekal adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekarang pertanyaan yang timbul, Pak, bagaimana mengasihi Allah dalam kehidupan kita? Saya sudah ke gereja, saya sudah melayani di gereja. Bahkan saya sudah menjadi evangelis, pengkhotbah, saya sudah menjadi pendeta. Saya sudah berbuat baik. Apakah itu mengasihi Allah? Baik, kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Simple Bapak-Ibu sekalian. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau mengasihi Allah, jika mengasihi Yesus, engkau akan menuruti segala perintahku. Kelihatannya simple. Tapi apakah perintah Tuhan? Ya, paling tidak Bapak sekalian kita tahu perintah Tuhan Allah, yaitu 10 perintah Allah yang kalau boleh saya baca. Ya, yang pertama, jangan menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. 3 hal ini yang menjadi urusan manusia dengan Tuhan, ya, secara vertikal. Secara horizontal, ya, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Ini yang horizontal. Ya, menghormati Allah dan tidak berbuat jahat kepada manusia. Ada banyak lagi perintah-perintah Allah, ketetapan Allah. Kalau kita baca di dalam khotbah di bukit, ya banyak sekali bagaimana kita berpuasa, mengasihi, mengampuni, banyak sekali. Mengasihi Allah, yaitu dengan apa? Menuruti semua perintah Allah. Ya. Yang kedua, tidak membenci saudaranya. Mengasihi Allah, yaitu dengan apa? Tidak membenci saudaranya. Ya. 1 Yohanes, kita akan baca 1 Yohanes, Bapak sekalian. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan Bapak sekalian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, perhatikan, jikalau seorang berkata, aku mencintai Allah, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ya mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yang pertama, bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu melakukan semua perintahnya. Yang kedua, yaitu kita mengasihi saudara kita. Impossible kita mengasihi Allah tapi tidak mengasihi saudara yang kelihatan. Yang kelihatannya itu tidak kita kasih, apalagi yang Allah yang tidak kelihatan. Pendusta, Allah berkata. Intinya Bapak sekalian, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah satu paket. Satu paket syarat untuk kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kembali pada pengenalan kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai pilihan-pilihan hidup. Tadi kita bicara, kalau kita mengenal Allah sampai pada titik, bagaimana sih Allah kalau tertawa, kenapa sih Allah kalau tertawa, kenapa sih ketika Allah menangis, bagaimana sih ketika Allah sedih, gitu? Allah melihat kita. Dan kita tergantung pada pilihan dalam hidup ini. Ya, mari Bapak sekalian. Mengapa Tuhan sedih, mengapa Tuhan tertawa? Karena kita melakukan hal-hal yang menyentuh perasaan Allah. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mengaku mengasihi Allah, mulai kita memahami kehidupan kita, belajar memahami kehidupan kita. Sakjane. Apa sih yang sudah saya lakukan? Dan apa sih yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Enggak usah melakukan yang spektakuler Bapak sekalian, enggak usah. Enggak usah menjadi Kristen yang spektakuler, tumbang tangan geledak, enggak usah. Pintar berbahasa roh, gak usah. Punya karunia kesembuhan, gak usah jadi pendeta, gak usah. Jadilah Kristen yang mengerti hakikat menjadi seorang Kristen saja. Sudah bagus. Ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Aplikasinya, ya tahu? Aplikasinya yaitu memahami siapa diri kita. Bapak-Ibu sekalian, 7 tahun di KPI Iman Sejati yang saya gembalakan, setiap minggu saya masih berkhotbah tentang bagaimana hidup menjadi seorang Kristen. Karena saya ingin membawa jemaat untuk betul-betul mempunyai iman yang sejati, karena nama kami adalah GKP Iman Sejati. Gitu. Mempunyai betul-betul iman yang sejati, mengenal Allah dan mengenal siapa diri kita sendiri. Ya. Mari kita pahami kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, dari awal saja, dari hal yang paling dasar saja. Kita akan buka Roma 12 ayat 3. Seringkali hal ini dibacakan, seringkali hal ini dibahas, tetapi mari kita bahas kembali ya. Roma 12 ayat 3 kalau boleh saya bacakan Bapak sekalian, berdasarkan kasih karunia yang Dia anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya. Tetapi Bapak sekalian, sebelum ayat 3 ini, kita akan membahas ayat yang kedua saja. Ya, enggak usah mikir yang tinggi-tinggi. Mikir awake dhewe dulu saja ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen. Jadi Bapak sekalian, inilah pertobatan. Ayat 2 adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan bukan karena dulu tidak mengenal Yesus, terus dia tobat menjadi orang Kristen, dibaptis, pertobatan selesai, enggak. Pertobatan adalah setiap hari. Ya. Kita akan baca ayat 2 dulu ya. Roma 12 ayat 2. Perhatikan Bapak sekalian. Ini kita memahami kehidupan kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam ayat Roma 12 ayat 2. Yang pertama, jangan seperti dunia ini. Artinya apa? Dunia ini sudah edan. Nek ora edan ora keduman. No. Ya. Jangan. Yang kedua, ada perubahan akal budimu. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku.
Itu yang bisa menyebabkan Allah menangis, Allah tertawa melihat kita. Rubah mindset kita. Jangan menjadi seperti dunia ini. Yang ketiga, hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Yaitu apa? Membedakan apa yang baik. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, itu sudah bagus. Oh kalau begini tidak baik, oh kalau begini baik. Oh sudah bagus, dasar kehidupan kekristenan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Meningkat level Anda ketika Anda sudah bisa membedakan itu semua, meningkat lagi apa yang berkenan kepada Allah. Oh kalau begini aku melakukan, Allah berkenan enggak ya? Allah senang enggak ya? Allah suka enggak ya? Dosa enggak ya baru? Ya, dari yang itu baik atau tidak baik, meningkat level Anda menjadi bisa membedakan mana yang kehendak Allah atau bukan. Dari kedua ini Bapak sekalian, kalau Anda lakukan setiap hari, tanpa Anda sadari, Anda akan melakukan hal-hal yang sempurna. Jadi ketika Allah berkata, firman Allah berkata, hendaklah engkau sempurna sebab Allahmu di surga sempurna, tanpa Anda sadari, ketika Anda sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, Anda akan melakukan hal yang sempurna dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terlalu lama, yang penting kita semua bisa memahami Injil Kristus sebagai dasar iman kita. Mari kita belajar bagaimana kita menjadi Kristen. Yaitu apa? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu kunci dari kehidupan kekal kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa memahami arti perkataanmu ya Tuhan. Bapa, jadikan kami hamba-hambamu yang mulai bisa belajar untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami Tuhan. Itulah kunci kekristenan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat Engkau sebagai model kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Beri mereka ya Tuhan berkat-berkat-Mu. Beri mereka ya Tuhan keselamatan. Jagai mereka ya Tuhan dari bencana ini ya Tuhan. Hindarkan mereka ya Tuhan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau menyertai mereka hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang sakit Tuhan. Kiranya kuat kuasa nama-Mu. Tangan-Mu akan menyentuh mereka Tuhan. Menyentuh semua organ tubuh mereka, sehingga organ-organ tubuh mereka menjadi sempurna kembali ya Tuhan. Dan iman mereka berkata, aku telah sembuh. Aku telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gembala sidang di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati beliau, memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati pelayanan beliau ya Tuhan, sehingga makin teranglah ya Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini, dan nama-Mu akan dimuliakan ya Tuhan karena pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, segala puji dan hormat, kebesaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seperti sungai yang mengalir
dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,